masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Residivis pencurian di Padang diringkus polisi. 2 muncikari prostitusi daring ditangkap polisi. Setelah hanyut dan hilang 3 hari, bocah 3 tahun ditemukan meninggal. Sebuah musalah dan 1 unit rumah garin di daerah Kota Baru, Kabupaten Solok, Jumat pagi pekan lalu, habis terbakar. Puluhan warga bersama petugas pemadam kebakaran dan petugas BPBD setempat bahu-membahu memadamkan api. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 10 pagi, saat musalah dan rumah garin tengah kosong. Tak diketahui penyebab dan asal api. Namun, si jago merah dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh barang-barang yang ada di kedua bangunan yang berdekatan tersebut. 4 mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Solok dan 1 unit dari Kota Solok tiba di lokasi. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Terbakar ini 1 unit rumah garin sama 1 unit musola. Ada laporan dari warga kebakaran sekitar jam 10. Kemudian langsung direspon oleh unit damkar Kota Baru. Kita turunkan 3 unit, itu dari Arosuka sama Kota Baru sama Sumani, dan dibantu 1 unit damkar Kota Solok. Tidak ada yang dapat diselamatkan. Kemudian yang di rumah garin mungkin juga tidak ada yang dapat diselamatkan. Tarnos melihat apinya sekitar jam berapa tadi, Pak? Kejadiannya? 1 jam yang lewat. 1 jam yang lewat? Ya, Pak. Sekitar jam 10-an? Ya, Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan kerugian yang dialami. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Namun, warga kehilangan tempat ibadah berjamaah. Dari Solok, Garnadi melaporkan. Mapeang! Mapeang! Aan tak berkutik saat diciduk polisi pada Jumat sore pekan lalu oleh anggota Polsek Lubuk Begalung di depan rumahnya di kawasan Paraklaweh. Tersangka dibawa ke dalam rumahnya untuk mencari barang bukti. Petugas hanya menemukan alat hisap sabu-sabu yang digunakan pelaku. Tidak sampai di situ. Dari interogasi polisi, ternyata pelaku beraksi bersama rekannya. Petugas pun mencari RR yang ditangkap di rumahnya di daerah Jalan Sultan Syahrir di selatan Kota Padang. Petugas menyita barang bukti berupa 9 buah telepon genggam, 2 buah laptop, dan 10 buah tabung gas. Barang-barang tersebut digasak di 9 lokasi di Kota Padang. Modusnya, pelaku mengintai rumah korbannya dan mencongkel jendela dengan obeng. Mereka menyikat semua barang-barang yang laku untuk dijual. Untuk TKP hasil pengembangan kita untuk sementara itu di 9 TKP di tempat yang berbeda. Untuk modus dia gunakan pakai obeng, congkel jendela, itu sama semua yang 9 TKP, pakai obeng, congkel jendela masuk dalam rumah, kemudian diambil, dibawa keluar, kemudian ada salah satu tersangka dengan inisial R sebagai penampungnya, seperti itu. Itu malah Salah seorang pelaku merupakan residivis atas kasus pencurian yang telah 3 kali keluar masuk penjara. Kedua pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa petugas ke Mapolsek Lubek untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sore tadi. Ini dikembangkan dapat handphone 3. Seorang pemuda berinisial RR ditangkap polisi di pelataran parkir Taman Spora, Painan. RR ditangkap berdasarkan laporan warga yang menyebut taman tersebut kerap dijadikan tempat transaksi perdagangan wanita.
Polisi menyelidikinya dengan berpura-pura bertransaksi melalui aplikasi di media sosial dan disepakati pertemuan di Taman Spora. Polisi menangkap tersangka bersama 2 wanita yang salah satunya masih berusia 15 tahun. Dari hasil keterangan RR, masih ada 1 orang lagi yang melakukan hal yang sama. Polisi kemudian mengejar RA sesuai nyanyian RR. Tersangka RA ditangkap bersama seorang wanita berinisial DJ yang tak lain adalah pacarnya sendiri. Dalam setiap transaksi, tersangka menjual jasa prostitusi ini dengan tarif Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk 1 kali kencan. Informasi dari para tersangka bahwa uang yang 300 hasil dari penjualan anak ini mereka gunakan untuk kebutuhan mereka bersama-sama, baik untuk makan, untuk minum dan belanja yang lain. Kedua tersangka saat ini ditahan di Mapolres Pesisir Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Para wanita yang menjadi korbannya dititipkan ke Balai Besar Pelatihan dan Pendidikan Kesejahteraan Sosial Padang. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan penjara paling lama 10 tahun. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Tersangka RJ menanyakan berapa nominal, kemudian petugas menanyakan Seorang bocah 3 tahun bernama Nopal, warga Rantau Panjang, Nagari Sasak, Pasaman Barat, dilaporkan hilang di sungai pada Kamis pekan lalu. Bocah malang itu sebelumnya diketahui tengah bermain di tepi sungai Batang Saman. Mendapat laporan tersebut, tim Basarnas mencari dengan menyisir aliran sungai menggunakan perahu karet. Petugas juga menggunakan alat pendeteksi untuk menemukan korban. Sabtu sore, setelah 3 hari pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan. Sekitar 1 kilometer dari tempat semula dilaporkan hilang. Korban langsung dibawa ke rumah duka. Isak tangis orang tua tak terbendung saat anak sematawayangnya itu pulang tak bernyawa. Pencarian hari ketiga atas nama Noval umur 3 atau 4 tahun, di mana korban awalnya bermain di pinggir sungai, kemudian dia mencoba mengambil benda yang hanyut, dan informasi awal kami dapatkan korban tersebut diduga tenggelam. Dan setelah melakukan pencarian selama 3 hari, korban ditemukan 1 kilometer oleh tim gabungan dan masyarakat. Peristiwa warga yang hanyut di sungai Batang Saman ini adalah yang kesekian kalinya. Hal ini disebabkan banyak warga kampung Rantau Panjang yang beraktivitas sehari-hari di sungai ini. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.